Ada orang yang membelanjakan secara hemat, mapunten, hemat sama kikir itu beda. Hemat itu begini, membelanjakan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi kalau kita itu butuh, maka kita harus membelanjakan harta benda kita untuk benda itu. Tapi kikir adalah orang yang tahu itu kebutuhan tapi tidak dibelanjakan, Pak. Contoh ngapunten, beras, lauk pauk, termasuk LPG, itu kita butuh. Meskipun dia punya uang tapi tidak beli, nggak tuku LPG, nggak tuku beras, nggak tuku apa lauk pauk. Sampai kok gak tuku beras apa? Engko wae be nduk masjid ana mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid An-Nur rahimakumullah, masjid dhewe lali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iqtisadu fin nafqati, hemat dalam membelanjakan harta benda itu adalah nisful ashimati, bagian dari penghidupan. Wattawaddutu ilan nasi, dan kasih sayang terhadap orang lain, nisful aqli, itu bagian dari akal. Wa husnus su'ali nisful ilmi, dan pertanyaan atau sebaik-baik pertanyaan itu adalah bagian dari ilmu. Rawahu Tabrani an Ibni Umar, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar. Ini ada 3 hal dalam hadis ini. Pertama, membelanjakan harta benda secara hemat itu adalah bagian hidup. Artinya begini, kalau orang ini membelanjakan sesuatu atau harta bendanya dengan boros, itulah kehidupan dia semacam itu. Ada orang yang membelanjakan secara hemat, mapunten, hemat sama kikir itu beda. Hemat sama kikir itu beda. Hemat itu begini, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah, ya, hemat itu adalah membelanjakan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi kalau kita itu butuh, maka kita harus membelanjakan harta benda kita untuk benda itu. Tapi kikir adalah orang yang tahu itu kebutuhan tapi tidak dibelanjakan, Pak. Contoh ngapunten, beras, lauk pauk, termasuk LPG, itu kita butuh. Meskipun dia punya uang tapi tidak beli, nggak tuku LPG, nggak tuku beras, nggak tuku apa lauk pauk. Sampai kok gak tuku beras apa? Engko wae be nduk masjid ana mangan. Engko wae be dijak kanca ngopi. Itu kikir namanya. Padahal bodoh. Tapi kalau boros, ya, mubadzir, ini menurut Ibnu Abbas kalau nggak salah, itu adalah membelanjakan sesuatu yang tidak dibutuhkan.
Jadi nggak butuh tapi belanja, tuku nggak butuh. Contoh ngapunten, udan-udan ngene ya, kewademen, terus ke depan ayo ndelek es, malah tuku es, kewademen itu tuku es, gak butuh es tuku es, ini mubazir, ini adalah boros. Ojo rame-rame Pak Tasudono, ibu-ibu itu kan duit tas akeh ya, ojo rame-rame, ibu-ibu gak krungu ini. Ngono iku pas nang Wali Limo utawa jejak kancane nang mall iki ana tas apik, ana tulisane obral, ana tulisane diskon, wis tuku wae. Gak butuh padahal tase ndok omah iku akeh. Ini namanya mubazir. Nah, orang yang bersikap mubazir itu adalah teman setan. Muka-muka ibu gak keungu, amin ya. Jadi sering saya sampaikan barang itu ada dua, yaitu terima kasih, barang kebutuhan dan barang keinginan. Nek barang itu dibutuhkan, berapapun harganya harus dibeli. Kalau barang itu keinginan, kesenangan, semurah apapun nggak usah dibeli. Itu prinsip. Lalu ada lagi prinsip yang pernah saya sampaikan, sekecil apapun penghasilan kita pasti cukup untuk kehidupan kita. Saya ulang lagi Ibu, sekecil apapun penghasilan kita cukup untuk kehidupan kita. Tapi sebesar apapun penghasilan kita nggak cukup untuk gaya hidup kita. Kalau sudah gaya hidup nggak akan cukup Pak. Ya, kemarin itu saya beli sandal mahal Pak. Ya, menurut saya mahal. Itu ada sandalnya ya di depan itu 35.000, mereknya New Era ya, 35.000. Karena saya butuh dan itu sandal saya sudah swabek. Anak saya itu piro ya 35. Lu kok murah ya? Iku nek nggonku ya iso oleh 10 nggon sampean ya. Sandal Ciidek enak wis ya, sandal Ciidek 35 itu kelarangan. Nisan saya dulu beli di depan itu 11.000 saking swabek ono 3 tahun bae ya. Kalau itu dibutuhkan ya harus dibeli, masih mahal. Nah alhamdulillah dapat yang mahal 35.000 ya sandalnya ya, karet Pak Saleh ya, untuk apa dicuci dan seterusnya bisa. Nah ini oleh karena itu ngapunten ibu-ibu ya, kalau kita itu menghemat dalam membelanjakan sesuatu, maka itu adalah gaya hidup ibu-ibu semacam itu. Itu bagian dari kehidupan. Kadang-kadang itu ngapunten, nek wis ana dhuwit iso polah Pak. Kudune tuku ngene, cukup tuku ngene, tuku sing koyok ngene. Mas, maksud tuku koyok ngene ta, dhuwit isih ana kok. Nah, itu loh. Ya. Jadi kalau kita cukup beli ini ya sudahlah, enggak usah beli yang aneh-aneh. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.